Salam. Assalamualaikum juga buat Bapak Ibu yang muslim. Jadi pada pagi hari ini kami dari Pegadaian mau mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak Kepala Dinas yang telah memberikan kami waktu, tempat dan ruang sehingga pada pagi hari ini kami dari Pegadaian memberikan kami waktu, tempat dan ruang sehingga pada pagi hari ini kami tim Pegadaian bisa memberikan sosialisasi ataupun kita sharing terkait produk Pegadaian. Jadi saya minta waktu kurang lebih 30 menit untuk kita diskusi ataupun sharing. Jadi intinya lebih kepada kita santai saja. Jadi langsung saja. Mungkin kan selama ini Bapak Ibu dari Dinas PU kan pernah dengar Pegadaian. Ya, jadi mungkin kan selama ini Pernah tahu Pegadaian? Kredit. Tidak. Masalah? Tambah masalah. Oh. Jadi kan mungkin selama ini Bapak Ibu kenal Pegadaian, mungkin tahu Pegadaian, kemudian mungkin pernah lewat depan kantornya. Nah, mungkin selama ini Bapak Ibu kenalnya Pegadaian kan cuma sebagai tempat gadai, tapi pada dasarnya Pegadaian itu sudah bertransformasi. Jadi Pegadaian itu punya banyak sekali produk dan juga program kerja yang bisa membantu Bapak Ibu mengatasi masalahnya sesuai dengan moto Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi mungkin Bapak Ibu sering dengar ada istilah Pegadaian itu identik dengan emas kan? Ya kan? Nah, jadi bisa ambil emas di Pegadaian, bisa juga gadekan emasnya ke Pegadaian. Ketika kepepet membutuhkan dana besar ataupun dana lebih, nah langsung ke Pegadaian saja karena sudah bisa namanya pencairan. Jadi di Pegadaian itu ada produk dan juga program namanya memiliki emas dengan sistem menabung ataupun menyicil. Jadi kan Bapak Ibu selama ini kan kalau misalnya mau beli emas kan harus ke toko emas. Di Pegadaian mungkin cuma bisa gade saja, tidak bisa beli emas. Di Pegadaian itu sudah menawarkan produk ada namanya cicil emas. Ada yang pernah dengar emas batangan? Logam mulia pernah kan? Ya. Jadi kenapa harus memilih berinvestasi ataupun menabung emas ke Pegadaian? Nah, keuntungan dari produk emas sendiri. Kenapa sih Bapak Ibu sekalian harus memiliki emas? Kan banyak sekali produk, misalnya mau investasi, misalnya investasi properti itu Bapak Ibu di sini kan pasti suka beli tanah buat kos-kosan kan. Nah, kenapa sih harus milih emas? Nah, emas ini tahan terhadap inflasi. Nah, maksudnya ataupun artinya dari tahan terhadap inflasi, kalau misalnya Bapak Ibu bayangkan uang 100.000 kita di tahun 2015, kalau kita belanja ke pasar tuh bisa dapat barang banyak kan, misalnya 6 atau 7 item. Berbanding di tahun sekarang uang 100.000 ketika kita berbelanja mungkin cuma kita dapat 1-2 item saja kan. Nah, itu akibat dari inflasi. Jadi pada dasarnya harga barang kita itu bukan hari-hari makin bertambah, tetapi karena nilai mata uang kita yang makin hari makin melemah seperti itu. Jadi emas itu sangat aman karena emas tahan terhadap inflasi. Misalnya satu contoh ini nih, Bapak Ibu sekalian menabung ataupun menyimpan uang, misalnya per hari ini 5 juta. 5 tahun lagi Bapak Ibu ambil uang tersebut. Nah, uang tersebut tetap 5 juta. Itu pun kalau Bapak Ibu simpannya di tempat yang aman. Kalau simpannya di celengan, simpan begitu saja di lemari, belum lagi layak makan. Ataupun simpan saja misalnya di rekening ini, di rekening itu kan ada istilah namanya biaya administrasi. Nah, kalau di emas Bapak Ibu simpan hari ini misalnya 5 gram ataupun 5 juta itu kan kalau disetarakan dengan emas itu kan sekitaran 5 gram. 5 tahun lagi harga emas sudah naik, misalnya 1 gramnya sudah 1.300.000. Nah, kalau untuk 5 gram kan mungkin Bapak Ibu sudah dapat kisaran juta. Jadi alasan kenapa Bapak Ibu mau memilih ataupun menabung ataupun berinvestasi emas, karena selain tahan inflasi, emas juga itu dapat memberikan keuntungan. Nah, ini ada slogan katanya yakin nabungnya di ATM saja.
Bisa dilihat di layar, ini harga emas untuk 10 gram. Itu untuk tahun 2010, 10 gramnya itu sekitaran 3.350.000. Untuk tahun 2020 harga emas sudah naik. Untuk 10 gram emas batangan itu sudah kisaran 10.300.000. Nah, bagaimana harga emas 10 gram di tahun 2030? Karena pada dasarnya harga emas itu cenderung naik tiap hari ataupun bahkan tiap tahunnya, walaupun ada saatnya harga emas juga turun seperti itu. Tapi pada dasarnya berinvestasi emas, cicil emas ataupun tabung emas itu menjanjikan untuk memberikan keuntungan, tapi harus berjangka waktu yang panjang. Jadi tidak bisa kalau misalnya Bapak Ibu tabung emas hari ini bulan depan langsung cairkan, karena tidak mungkin langsung keuntungannya bisa langsung tinggi mungkin, karena bisa saja ada kerugian, karena kita kan tidak tahu harga emas bisa saja turun walaupun kadang-kadang turun. Nah, keunggulan emas itu bisa digunakan sebagai dana darurat. Misalnya gini nih, Bapak Ibu sekalian punya emas di rumah, entah itu emas perhiasan ataupun emas batangan. Nah, ketika ada putra putri Bapak Ibu ataupun mau beli kendaraan, nah Bapak Ibu kan pasti membutuhkan dana darurat kan. Nah, jadi emas itu istilahnya sebagai dana darurat. Jadi kalau misalnya punya emas butuh dana, tinggal pegadaian saja digadaikan. Untuk prosesnya tidak lama, tidak sampai 15 menit untuk pencairan, entah itu pencairan cash ataupun melalui rekening. Nah, untuk emas sendiri juga bisa digadaikan, mudah dijual karena diterima di dunia lokal dan pastinya aman. Nah, jadi ada slogan dari Pegadaian, jadikan menabung dan investasi sebagai gaya hidup. Salah satunya dengan emas. Saya ambil contoh sejak besarnya, Bapak Ibu di sini punya putra putri yang melanjutkan sekolah ataupun kuliah, misalnya anaknya mau melanjutkan ke perguruan tinggi, fakultas kedokteran. Pastinya pada saat itu kan harus membutuhkan dana yang besar ketika putra putri Bapak Ibu melanjutkan studi di fakultas kedokteran. Nah, bisa dari sekarang menabung emas, karena apa, emasnya cocok untuk jangka panjang. Jadi pada saat putra putri Bapak Ibu melanjutkan sekolah, emas tersebut sudah di harga yang naik dan bisa dicair. Nah, ini untuk tren satu dekade terakhir harga emas. Nah, di tahun 2002 di zaman itu harga 1 gramnya itu 85.000. Untuk zaman 2004, di tahun 2004 1 gramnya sudah naik ke 100.000. Kemudian di 2006 harga emas sudah naik ke 165. Nah, di tahun 2023 kemarin harga emas per akhir Desember itu sekitaran 1.108.000. Jadi bisa dilihat peningkatan harga emas setiap tahunnya pasti mengalami kenaikan. Nah, ini misalnya saya ambil contoh, kenapa harus memilih menabung emas dulu sebelum kita membeli, misalnya membeli motor ataupun membeli HP. Di tahun 1997 kami ambil contoh, misalnya harga emas 1 gramnya itu 25.000, sedangkan motor, 1 unit motor itu kisaran 5 juta di zaman itu. Nah, di tahun 97 1 unit motor itu harus memiliki 200 gram, jadi setara ataupun senilai dengan 200 gram emas. Nah, berbanding terbalik ketika harga emas sudah mengalami kenaikan. Nah, pastinya kalau setiap tahun kan harga emas selalu naik, sedangkan harga kendaraan setiap tahun kan pasti menurun karena ada istilah namanya biaya penyusutan. Nah, di tahun 2023 1 gram emasnya itu 1 juta, sedangkan 1 unit motor itu di kisaran harga 23 juta. Nah, untuk 200 gram emas yang Bapak Ibu miliki itu bukan lagi mendapatkan 1 unit motor, tapi sudah mendapatkan 9 ataupun bahkan bisa 10 unit motor, ataupun bisa membeli 1 mobil. Masih dapat mobil bekas. Sebagai informasi teman-teman, nanti bisa sharing ataupun bertanya. Nah, kenapa harus memilih Pegadaian? Kan di Manggarai Barat ini tadi kan sudah banyak sekali lembaga keuangan, khususnya juga di bagian emas juga kan ada. Kenapa harus memilih Pegadaian? Nah,
Pegadaian ini sekarang sudah salah satu perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, Pegadaian ini sudah lahir sejak 1901. Nah, untuk jangkauannya juga sudah seluruh Indonesia, Nah, untuk kantor Pegadaian cabang Labuan Bajo, itu mungkin Bapak Ibu tahu kan kantor cabangnya di Waimarta, itu kantor cabangnya untuk Labuan Bajo. Kemudian ada unitnya di Pasar Waikesambi, Pangalera, itu salah satu unitnya. Nah, untuk unit terjauh ada di Depok, seperti itu. Jadi buat Bapak Ibu yang sopepet ataupun membutuhkan bantuan dari Pegadaian, itu bisa langsung ke kantor cabang. Kalau paling dekat dengan kantor kan kantor cabang, jadi silakan merapat ke kantor cabang. Kemudian kenapa harus Pegadaian? Karena pastinya Pegadaian aman dan diasuransikan serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian proses transaksi, misalnya mau mencairkan barang, menggadaikan barang itu cepat dan aman. Dan layanan yang diberikan oleh kami Pegadaian pastinya pelayanan prima. Jadi Bapak Ibu bisa langsung komplain saja, biar komplain ke kami orang-orang yang datang ke kantor info misalnya, kami dari Pegadaian bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi setelah bicara panjang lebar, ini kan ada pertanyaan dari Bapak Ibu, ada cara untuk kami bisa menabung ataupun menyicil emas di Pegadaian. Nah, di Pegadaian seperti yang saya bilang tadi ada produk namanya logam mulia, yaitu pembiayaan untuk kepemilikan emas batangan. Jadi sistemnya Bapak Ibu menyicil. Misalnya nih, Bapak Ibu mau emas 10 gram. Nah, sistemnya Bapak Ibu DP, dan kita menyicil. Jadi DP-nya itu 15%. Saya ambil contoh, kisaran 10 gram itu kan seharga 10 juta sekian. Bapak Ibu bisa DP 15% setara dengan harga 1.500.000. Sisanya itu Bapak Ibu bisa istilahnya cicil ataupun tabung. Jadi cicilnya itu bisa memilih jangka waktu mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, paling lama 36 bulan atau 3 tahun. Seperti itu. Jadi saya ambil contoh saja Bapak Ibu, oh saya mau punya 10 gram emas di Pegadaian. Bapak Ibu DP saja. Setiap bulan kan tidak rasa, kita harus setor tiap bulan di Pegadaian sampai 3 tahun. Ketika 3 tahun emas tersebut kita sudah punya, kita kepepet, itu bisa langsung dicairkan. Karena pada dasarnya selain menguntungkan, emas juga bersifat liquid, istilahnya liquid, mudah dicairkan. Kemudian untuk presentasi jaminan karatnya, emas batangan di Pegadaian itu 24 karat. Kemudian untuk emas batangan di Pegadaian sendiri aman dan diasuransikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini slogan buat bapak-bapak. Jadi bapak-bapak. Iya kan? Biasanya istri ataupun cewek kan mau suami yang berakhlak mulia dan memberikan logam mulia. Itu dari bawah. Oh, dengan cilegra. Jadi mungkin untuk makanan